Halo semuanya, selamat datang di channel Alkesfix Media. Kali ini kami dapat servisan infus pump merek SK dengan tipe SK 602 Romawi. Keluhannya itu pada saat unit dihidupkan di stage self test itu dia fail. Di atas layarnya dia menampilkan sistem abnormal. Jadi sistem abnormal. Baik, setelahnya langsung kita melakukan pembongkaran. Kita mulai melepaskan baut di bagian belakang. Itu sih kebanyakan biasanya kalau ada alarm seperti ini ya. Jadi pada saat kabel power sudah dilepas, terus muncul alarm seperti ini dan bunyi beep. Terus kita coba hidupkan juga tidak bisa. Kebanyakan masalahnya ada di baterai. Jadi untuk yang pertama kita coba cek dulu baterainya. Kita cek dulu baterainya. No volt. Coba kita cek kalau misalkan power listrik kita pasang, alarm akan mati, tapi kita akan mencoba cek dia akan mengisi baterai atau tidak. Masuk 15. Kelihatan ya, jadi naik 7,5, turun 7,5, langsung drop 7,5, kemudian drop jadi 0. Coba kita cabut baterainya. Ini gitu. Sama ya, dua konektor baterai 1 dan baterai 2 juga begitu. Coba kita cek.
Kalau baterai juga nol, coba kita lepas dulu. Pastikan tegangan di sini sudah habis. Kita coba pasang lagi. Sama ya. Jadi tegangannya tetap sama. Tapi ini bisa jadi bukan karena rangkaiannya juga yang rusak. Bisa jadi karena baterainya tadi kan terukur benar-benar nol. Oke, coba kita cek baterainya saja. Kita lepas. Ini baterainya. 7,2 volt. Coba kita buka aja baterainya. Nah, di sini kami melakukan pengukuran baterai. Jadi sel baterainya dilakukan pengukuran dari satu sel dengan sel yang lain. Diketahui ada salah satu sel yang tegangannya tidak sampai 3 volt dan satunya itu sampai 4,5 volt lebih. Di situ BMS modulnya kita cek. Kita melakukan pengukuran BMS modul untuk memastikan sel baterai mana yang terjadi kerusakan, dan itu nanti akan kita ganti satu sel baterainya. Sudah dilihat ya, jadi ada salah satu sel yang tegangannya langsung menurun. Jadi kita akan melepas koneksi sambungan ke sel baterai tersebut. Di sini kita percepat ya proses untuk melepas sel baterai yang rusak. Sudah terlepas. Kemudian kita ambil sel baterai yang baru untuk mengganti yang rusak tersebut. Ya, dan ini kita pakai cairan khusus
untuk melakukan penyolderan di antara metal terminal baterai dengan baterainya. Jadi supaya baterai itu atau timah bisa langsung menempel, jadi tidak lama-lama lagi. Jadi ini prosesnya kita percepat saja ya. Setelah semua terpasang, kemudian kita pasang kembali modul BMS atau modul baterai manajemen sistemnya. Nah, kita coba ukur dulu ya. Jadi mungkin harus dilakukan pengecasan terlebih dahulu, mungkin karena terlalu lama tidak dipakai sel baterainya, masih terlalu lama disimpan. Jadi tegangan charge-nya sekarang tidak naik turun seperti di awal tadi ya. Ini sekarang baru terukur sekitar 4,99 sampai 5 volt dan akan terus naik. Jadi setelah ini kita lakukan pengecasan terlebih dahulu sampai baterainya full. Baik, di sini setelah beberapa jam kita lakukan pengisian baterai atau pengecasan, kita akan melakukan pengukuran baterai. Tadi terlihat terukur sekitar 8 volt. Jadi baterai sudah terisi penuh. Nah, itu sekitar 8 volt. Kita coba langsung hidupkan dan kita lihat apakah pada self test dia akan lolos. Ya, sudah lolos ya. Itu tandanya baterai sudah bagus. Oke, kita matikan unitnya, kemudian kita lakukan pembungkusan atau perakitan unit. Setelah itu kita akan tes lagi. Sebelum unit kita tutup, untuk baterainya kita lakukan pembungkusan dengan head shrink supaya rapi. Dan ini proses pengerjaan dari perapian sampai pemasangan baterai dan juga sampai untuk menutup unit, kita lakukan prosesnya, kita lakukan dipercepat. Jadi kita ikat kembali dengan kabel tis yang baru baterainya. Kita pasang kembali konektor baterainya. Ternyata tadi masih ada longgar. Oke, kita kencangkan semua baut-bautnya. Unit sudah berhasil dan aman melewati proses self testnya. Jadi coba kita charge dulu ya. Jadi sekian. Baiklah teman-teman, demikianlah proses perbaikan dari infus pump SK ini ya. Jadi kerusakan utamanya adalah baterai sebenarnya. Jadi ada satu sel baterai yang bermasalah. Jadi
pada saat unit dihidupkan, charging tadi seperti yang kita lihat pada saat kita lakukan pengukuran, dia bisa 7 volt, kemudian drop lagi ke 0 volt, terus kemudian seperti itu. Karena pada BMS baterai itu istilahnya dia memutus antara tegangan inputnya supaya dia tidak bisa ngecas karena salah satu sel baterai yang ada di dalamnya itu tadi rusak. Oleh karena itu sistem dari unit ini dia mendeteksi bahwa dianggap karena baterai itu rusak, jadi tidak ada koneksi baterai ke terminal untuk charging baterainya. Sehingga pada saat unit dihidupkan muncul error sistem abnormal. Jadi untuk di user manualnya itu disebutkan bahwa permasalahan pada charging prosesnya. Jadi setelah kita cek lain-lain, kerusakannya hanya di baterainya saja. Jadi ini sudah selesai, kita untuk unit ini akan kami lakukan charging selama beberapa jam ke depan. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk melihat video kami. Sampai bertemu di video selanjutnya.